Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Sebelumnya, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Isma Ramadantul dengan NIM 097 dan teman saya Indah Nur Andini NIM 098. Selanjutnya ada Dwi Puji Rahayu NIM 099 serta terakhir teman saya Ade Irawan NIM 100. Oke, next. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya akan menjelaskan subbab mengenai mengukur kinerja pusat laba menggunakan laporan laba rugi. Jadi, kinerja pusat laba itu penting untuk diukur, dan biasanya untuk mengukur kinerja pusat laba itu menggunakan laporan laba rugi. Dan dalam menghitung laporan laba rugi itu dibedakan menjadi dua metode. Pertama, itu ada metode perhitungan biaya absorpsi. Itu membebankan seluruh biaya produksi ke produk. Yang kedua, itu ada metode perhitungan biaya variabel yang menekankan pada perbedaan antara biaya produksi tetap dan variabel. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan biaya dengan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel sebagai biaya produk dan biaya periode. Teman-teman bisa mencermati terlebih dahulu tabel tersebut. Jadi pengelompokannya itu ada dua, berdasarkan biaya produk dan biaya periode. Untuk biaya produk dalam perhitungan biaya absorpsi itu ada caranya, ada bahan baku langsung itu menambah, terus ditambah dengan tenaga kerja langsung, ditambah dengan overhead variabel, kemudian ditambah dengan overhead tetap. Dan dalam perhitungan biaya variabelnya itu ada bahan baku langsung itu menambah, terus ditambah dengan tenaga kerja langsung, kemudian ditambah dengan overhead variabel. Dan untuk pengelompokan biaya periode itu dalam perhitungan biaya absorpsi itu ada beban penjualan dan beban administrasi. Dan dalam perhitungan biaya variabelnya itu ada overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Next. Ini ada contoh menghitung biaya persediaan dengan perhitungan biaya absorpsi. Nah, teman-teman bisa mencermati terlebih dahulu data produksi tersebut. Data produksi dari Fairchild Company. Pertama itu ada persediaan awal, ada 0. Kemudian yang diproduksi itu ada 10.000 unit. Kemudian terjual itu ada 8.000 unit. Kemudian biaya variabel per unit itu terdiri dari bahan baku langsung sebesar $50, tenaga kerja langsung sebesar $100, dan overhead variabel sebesar $50. Kemudian biaya tetap itu terdiri dari overhead tetap per unit yang diproduksi sebesar $25, kemudian beban penjualan dan administrasi tetap sebesar $100. Pertama-tama kita menghitung jumlah unit dalam persediaan akhir. Caranya, jumlah unit persediaan awal ditambah jumlah unit yang diproduksi, kemudian dikurangi dengan jumlah unit yang terjual. Jadi 0 ditambah 10.000 unit dikurangi 8.000 unit sama dengan 2.000 unit. Yang kedua, kita harus menghitung biaya per unit dengan perhitungan absorpsi. Pertama itu ada bahan baku langsung sebesar $50 ditambah dengan tenaga kerja langsung sebesar $100 dan overhead variabel sebesar $50, kemudian ditambah overhead tetap sebesar $25 dan totalnya biaya produk per unitnya sebesar $225. Dan yang terakhir kita menghitung nilai persediaan akhir.
Pertama, caranya itu dengan jumlah unit persediaan akhir dikali dengan biaya produk per unit absorpsi, sama dengan 2000 unit dikali $225 sama dengan $450.000. Begitu teman-teman. Ini perhitungannya runtut ya dari nomor 1 sampai nomor 3. Next, di sini ada contoh menghitung biaya persediaan dengan perhitungan biaya variabel. Untuk jumlah unit dalam persediaan akhir itu sama dengan perhitungan di biaya absorpsi. Kemudian untuk biaya per unit dengan perhitungan variabel itu caranya ada bahan baku langsung sebesar $50 ditambah dengan tenaga kerja langsung sebesar $100, kemudian ditambah dengan overhead variabel sebesar $50. Jadi total biaya produk per unitnya itu ada $2.000. Dan terakhir itu ada nilai persediaan akhir. Caranya seperti di perhitungan biaya absorpsi, bedanya cuma di biaya produk per unitnya. Jadi kalau variabel ya menggunakan biaya per unit variabel, jika absorpsi ya menggunakan biaya produk per unit absorpsi. Jadi caranya sama dengan ada 2.000 unit dikali dengan $200 sama dengan $400.000 seperti itu. Dan untuk data produksinya itu merujuk pada Fairchild Company slide sebelumnya ya, tepatnya pada slide kelima teman-teman. Oke, next. Ini ada laporan laba rugi menggunakan perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Jadi, biaya per unit merupakan dasar dalam penentu beban pokok penjualan dalam metode perhitungan biaya absorpsi dan variabel yang dapat menghasilkan angka laba operasi yang berbeda. Perbedaan itu muncul karena jumlah biaya tetap yang diakui sebagai beban dalam kedua metode tersebut. Nah, di sini ada formula dari menghitung beban pokok penjualan dengan perhitungan biaya absorpsi sama dengan biaya produk per unit absorpsi dikali jumlah unit yang terjual. Dan kedua, formula menghitung beban pokok penjualan untuk perhitungan biaya variabel. Caranya, biaya produk per unit variabel dikali jumlah unit yang terjual. Jadi yang membedakannya cuma di biaya produk per unitnya, seperti itu. Oke, next. Di sini ada penyusunan laporan laba rugi dengan perhitungan biaya absorpsi versus dengan biaya variabel. Di kubu kanan itu adalah penyusunan laporan laba rugi biaya variabel dan di kubu kiri ada penyusunan laporan laba rugi biaya absorpsi. Pertama, kita fokus dulu di biaya absorpsi. Pertama ada penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan absorpsi sama dengan laba bruto. Kemudian laba bruto dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi sama dengan laba operasi. Kemudian di penyusunan laporan laba rugi biaya variabel ada penjualan dikurangi beban pokok penjualan variabel sama dengan margin kontribusi. Kemudian margin kontribusi dikurangi dengan beban tetap yang meliputi overhead tetap dan beban penjualan dan administrasi tetap sama dengan laba operasi. Jadi yang membedakan penyusunan laporan laba rugi antara kedua metode ini adalah pada bagian pengurang laba bruto dan margin kontribusi, yaitu dikurangi dengan beban tetap, sedangkan di perhitungan biaya absorpsi itu dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indah. Terima kasih. Lanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi selanjutnya adalah hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Apabila barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi,
maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi daripada laba menurut biaya absorpsi. Alasannya adalah karena penjualan lebih banyak dari yang diproduksi, berarti bahwa persediaan digunakan. Nah, menurut perhitungan biaya absorpsi, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Selain itu, unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap periode berjalan. Dengan demikian, jumlah beban overhead tetap menurut perhitungan biaya absorpsi lebih besar dari overhead tetap periode berjalan sejumlah overhead tetap yang keluar dari persediaan. Oleh karena itu, laba menurut perhitungan biaya variabel lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi karena sejumlah overhead tetap mengalir dari persediaan awal. Apabila jumlah produksi dan penjualan sama, maka tidak ada perbedaan pada laba yang dilaporkan. Karena unit-unit yang diproduksi terjual seluruhnya, maka perhitungan biaya absorpsi seperti perhitungan biaya variabel akan mengakui total overhead terhadap periode tersebut sebagai beban. Tidak ada overhead tetap yang masuk atau keluar dari persediaan. Nah, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba yang dilaporkan oleh kedua pendekatan ditampilkan pada gambar berikut. Jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba absorpsi akan lebih besar dari laba variabel. Nah, jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba absorpsi juga akan lebih kecil dari variabel. Namun, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba absorpsi juga akan sama dengan laba variabel. Dari penjualan, maka persediaan meningkat. Jika persediaan lebih rendah dari penjualan, maka persediaan pasti turun. Jika produksi sama dengan penjualan, maka jumlah unit dalam persediaan awal sama dengan jumlah unit dalam persediaan akhir. Mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya, dan laba aktual dibandingkan dengan laba yang direncanakan seringkali digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Secara umum, apabila kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak untuk mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua, ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya meningkat, maka laba akan menurun. Lalu yang ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba tidak akan berubah. Perhitungan biaya variabel memastikan bahwa hubungan-hubungan di atas tetap berjalan, meskipun biaya absorpsi mungkin tidak. Laporan laba rugi segmen menggunakan perhitungan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel berguna dalam penyusunan laporan laba rugi segmen karena memberikan informasi yang bermanfaat mengenai beban variabel dan beban tetap. Segmen adalah subunit dari sebuah perusahaan yang cukup penting untuk menyajikan penyusunan laporan kinerja. Segmen dapat berbentuk divisi, departemen, unit produk, kelompok pelanggan, dan sebagainya. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke sebuah segmen. Beban tetap langsung kadang dianggap sebagai beban tetap yang dapat dihindarkan atau beban tetap yang dapat ditelusuri karena akan hilang jika segmen dihapuskan. Sementara, beban tetap bersama adalah beban tetap bersama yang ditetapkan oleh dua atau lebih segmen. Beban tetap bersama akan tetap ada bahkan jika salah satu segmen dihapuskan. Kontribusi laba dari setiap segmen yang menutup biaya tetap bersama perusahaan disebut dengan margin segmen atau segmen margin. Sebuah segmen setidaknya harus mampu menutup biaya variabel dan biaya tetap langsungnya sendiri.
Margin segmen yang negatif menurunkan total laba perusahaan sehingga harus dipertimbangkan untuk menghentikan produk. Mengabaikan pengaruh dari sebuah segmen terhadap penjualan segmen lainnya, margin segmen mengukur perubahan laba perusahaan yang akan terjadi jika segmen dihapuskan. Yang selanjutnya, biaya terikat persediaan. Terbagi menjadi 3 biaya. Yang pertama biaya pemesanan, yang kedua biaya penyimpanan, dan yang ketiga biaya karena kehabisan persediaan. Nah, yang pertama biaya pemesanan. Biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima sebuah pesanan. Contoh biaya pemesanan adalah biaya pemrosesan pesanan, biaya untuk staf administrasi dan dokumen-dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya menurunkan dan menerima pesanan. Lalu yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya-biaya untuk pemeliharaan dan menyimpan persediaan. Contohnya seperti asuransi, pajak atas persediaan, keuangan, biaya peluang dari dana yang terikat di persediaan, biaya penanganan, dan tempat penyimpanan. Nah, yang terakhir ada biaya karena kehabisan persediaan. Biaya karena produk tidak tersedia saat diminta pelanggan atau karena tidak memiliki bahan baku untuk diproduksi. Contohnya adalah kehilangan penjualan, baik saat ini maupun masa mendatang. Biaya mempercepat produksi, beban transportasi yang meningkat, lembur, dan lain-lain. Dan biaya dari terganggunya produksi, misalnya para pekerja yang menganggur. Alasan umum menyimpan persediaan. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan dari biaya penyimpanan. Yang kedua, untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, untuk menghindari penghentian fasilitas produksi karena kerusakan mesin, suku cadang rusak, suku cadang tidak tersedia, atau pengiriman suku cadang yang lambat. Nah, yang keempat, untuk menyangga terhadap proses produksi yang tidak andal. Lalu yang kelima, untuk mengambil keuntungan dari potongan harga. Dan yang terakhir, untuk lindung nilai terhadap kenaikan harga di masa depan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai economic order quantity atau model persediaan tradisional. Setelah perusahaan memutuskan untuk menyimpan persediaan, ada 2 pertanyaan dasar yang harus diajukan. Yang pertama yaitu berapa jumlah yang harus dipesan, dan yang kedua, kapan seharusnya pesanan tersebut ditempatkan. Para manajer untuk mengetahui kuantitas yang dipesan cukup memperhatikan atau menghitungkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, untuk mengetahui biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, rumusnya sebagai berikut. Nah, untuk total biaya terkait persediaan itu biaya pemesanan ditambah sama biaya penyimpanan. Nah, bagaimana mengetahui biaya pemesanan? Biaya pemesanan itu rumusnya jumlah pesanan per tahun dikali dengan biaya menempatkan sebuah pesanan. Nah, untuk selanjutnya itu jumlah unit persediaan rata-rata. Itu caranya yaitu jumlah yang dipesan dibagi 2. Kemudian untuk biaya penyimpanan itu sama dengan jumlah unit persediaan rata-rata yang rumusnya jumlah yang dipesan dibagi 2 dikali dengan biaya penyimpanan 1 unit dalam persediaan. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh, yaitu perusahaan menjual beberapa merek mobil dan menyediakan layanan purna jual. Suku cadang X7B digunakan untuk memperbaiki pompa air. Setiap tahun 10.000 unit suku cadang X7B digunakan. Nah, saat ini suku cadang tersebut dibeli dari pemasok di luar perusahaan. Jumlah unit yang dibeli yaitu 1.000 unit. Untuk biaya setiap pesanan yaitu $25, dan untuk biaya penyimpanannya itu ada $2 per suku cadang per tahun. Nah, pertama kita harus menentukan jumlah pesanan, yaitu yang rumusnya jumlah unit yang digunakan dalam setahun dibagi dengan jumlah unit setiap kali pesanan ditempatkan. Berarti 10.000 dibagi 1.000 yaitu hasilnya 10 pesanan per tahun. Kemudian kita langsung saja ke total biaya pemesanan, yaitu jumlah pesanan dikali dengan biaya yang
ditempatkan. Berarti 10 pesanan dikali $25 sama dengan $250. Nah, kemudian kita mencari total biaya penyimpanan. Itu 1000 dibagi 2 dikali dengan biaya penyimpanan per suku cadang per tahun, yaitu $2. Berarti hasilnya yaitu $1000. Selanjutnya untuk total biaya terkait persediaan yaitu total biaya pemesanan ditambah dengan total biaya penyimpanan, yaitu $250 ditambah $1000 sama dengan $1250. Namun untuk total pemesanan 1000 unit dengan biaya $1250 ini dirasa kurang baik. Jadi kita perlu menghitung EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ sendiri itu adalah jumlah unit dalam kuantitas pesanan dengan ukuran yang optimal. Bagaimana rumus dari EOQ? Rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 dikali CO dikali D dibagi CC. Nah, EOQ sendiri itu tadi ya jumlah unit optimal yang dipesan pada suatu waktu. Untuk CO yaitu biaya untuk menempatkan satu pemesanan. Kalau D itu permintaan tahunan atas satu produk dalam unit, dan yang terakhir itu CC yaitu biaya penyimpanan satu unit dalam persediaan selama setahun. Untuk lebih jelasnya seperti tadi kita langsung pada contoh. Untuk contohnya yaitu perusahaan menjual beberapa merek mobil dan menyediakan layanan purna jual. Suku cadang X7B digunakan untuk memperbaiki pompa air. Setiap tahun 10.000 unit suku cadang X7B digunakan. Untuk saat ini suku cadang tersebut dibeli dari pemasok di luar perusahaan. Jumlah unit yang dibeli itu ada 1000 unit. Untuk biaya mendapatkan pesanan itu bagi perusahaan adalah $25 dan biaya penyimpanannya ada $2 per suku cadang per tahun. Nah, kita pertama-tama harus menentukan EOQ. EOQ tadi rumusnya akar dari 2 dikali CO dikali D dibagi sama CC. Nah, di sini yaitu akar dari 2 dikali $25 dikali 10.000 dibagi $2. Nah, hasilnya itu ada 500 unit. Jadi EOQ-nya 500 unit. Kemudian kita tentukan jumlah pemesanan maksudnya yaitu ada 10.000 dibagi sama EOQ tadi 500. Berarti hasilnya ada 20 pesanan per tahun. Langsung saja kita ke total biaya pemesanan yaitu 20 pesanan dikali $25, hasilnya $500. Selanjutnya itu ada total biaya penyimpanan, berarti 500 dibagi 2 dikali $2, hasilnya $500. Untuk yang terakhir itu total biaya terkait persediaan, berarti caranya itu total biaya pemesanan ditambah dengan total biaya penyimpanan, yaitu tadi $500 ditambah $500 sama dengan $1000. Nah, untuk kuantitas pesanan EOQ sebesar 500 unit ini memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan kuantitas pemesanan sebesar 1000 unit, yaitu untuk 500 unit yang EOQ tadi biayanya hanya $1000. Kemudian yang kuantitas pesanan sebesar 1000 unit yang dihitung pertama tadi biayanya $1250. Tentu lebih efektif menggunakan kuantitas pesanan EOQ sebesar 500 unit, yaitu biayanya hanya $1000. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu berapa jumlah yang harus dipesan sudah terjawab tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua yaitu kapan sih sebenarnya pemesanan itu harus ditempatkan. Nah, di sini ada yang namanya titik pemesanan kembali atau reorder point. Apa sih gunanya? Gunanya reorder point ini untuk mengetahui kapan sebuah pesanan itu harus ditempatkan atau diproduksi. Sebenarnya titik pemesanan kembali itu adalah fungsi dari EOQ
lead time, dan tingkatan penggunaan persediaan. Lead time sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menerima kuantitas pesanan ekonomi setelah pesanan tersebut ditempatkan. Nah, ada rumus dari titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu sama dengan tingkatan penggunaan dikali lead time. Berikut ini contoh menghitung titik pemesanan kembali saat penggunaan diketahui dengan pasti. Contohnya yaitu perusahaan menjual beberapa merek mobil dan menyediakan layanan purna jual. Untuk suku cadang X7B digunakan untuk memperbaiki pompa air. Setiap tahunnya 10.000 unit suku cadang X7B digunakan. Suku cadang X7B ini digunakan sebanyak 40 unit. Dibutuhkan waktu 5 hari untuk perusahaan ini sejak pesanan ditempatkan sampai dengan pesanan tersebut tiba. Berapa titik pemesanan kembali? Nah, caranya itu ada penggunaan harian dikali dengan lead time. Nah, di sini penggunaan harian ada 40 unit dikali 5 hari, berarti hasilnya ada 200 unit. Jadi saat jumlah suku cadang X7B ini sudah mencapai 200 unit, maka waktunya perusahaan untuk melakukan pemesanan kembali. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan membahas mengenai persediaan pengamanan atau safety stock. Safety stock adalah tambahan persediaan yang disimpan untuk bertindak sebagai jaminan terhadap perubahan dalam permintaan. Dalam persediaan pengamanan terdapat rumus perhitungannya, yaitu perhitungan harian maksimal dikurangi dengan penggunaan harian rata-rata dan kemudian dikalikan dengan lead time. Kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke contoh menghitung persediaan pengamanan dan titik pemesanan kembali dengan persediaan pengamanan. Yaitu di sini Mal Okas ini menjual beberapa merek mobil dan memberikan layanan purna jual untuk merek tersebut. Suku cadang X7B digunakan untuk memperbaiki pompa air. Setiap tahun 10.000 unit suku cadang X7B digunakan. Suku cadang X7B digunakan sebanyak 40 unit per hari. Namun untuk beberapa hari sebanyak 50 unit digunakan setiap harinya. Dibutuhkan waktu 5 hari untuk Mal Okas sejak pesanan ditempatkan sampai dengan pesanan tersebut tiba. Rumus perhitungannya yaitu persediaan pengamanan sama dengan penggunaan harian maksimum dimin penggunaan harian rata-rata, kemudian dikalikan dengan lead time. 50 di min 40 dikali 5 hari, yaitu hasilnya 50 unit. Total persediaan pengamanannya adalah 50 unit. Kemudian menghitung titik pesanan kembali, yaitu dengan penggunaan harian maksimal dikali dengan lead time. 50 unit dikali 5 hari, yaitu sama dengan 250 unit. Titik pemesanan kembalinya yaitu 250 unit. Atau bisa menghitung dengan rumus penggunaan harian rata-rata dikali dengan lead time dan dijumlahkan dengan persediaan pengamanan, yaitu 40 dikali 5 hari kemudian dijumlah 50 sama dengan 250 unit. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai Economic Order Quantity dan Manajemen Persediaan. Model EOQ sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi trade-off yang optimal antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan persediaan. EOQ juga bermanfaat dalam membantu menangani ketidakpastian dalam menggunakan persediaan penanganan. Lingkungan manufaktur tradisional telah dikarakteristikkan sebagai produk massal dari produk standar yang umumnya memiliki biaya setup yang sangat tinggi. Biaya setup yang sangat tinggi mendorong untuk menghasilkan produk dalam ukuran batch yang besar. Oleh karena itu, proses produksi untuk perusahaan-perusahaan tersebut cenderung cukup panjang dan produksi yang lebih disimpan dalam persediaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan just in time dalam manajemen persediaan.
Pendekatan just in time atau bisa disingkat dengan JIT menyatakan bahwa barang seharusnya ditarik melalui sistem oleh permintaan yang diantisipasi. Maksudnya, setiap kegiatan operasi hanya memproduksi apa yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari kegiatan operasi sesudahnya. Bahan baku atau rakitan tiba tepat pada waktunya untuk terjadinya kegiatan produksi sehingga permintaan dapat dipenuhi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai membandingkan pendekatan persediaan just in time dan tradisional. Fitur penting dari JIT adalah mengurangi seluruh persediaan sampai tingkat yang sangat rendah. Manajemen persediaan JIT menawarkan solusi alternatif yang tidak membutuhkan persediaan dalam jumlah yang besar. Pertama yaitu biaya pemesanan. Dalam sistem tradisional, persediaan memecahkan konflik antara biaya pemesanan atau stok dan biaya penyimpanan dengan memilih tingkatan persediaan yang meminimalkan penjumlahan dari kedua biaya terkait persediaan tersebut. Kedua adalah ketidakpastian dalam permintaan. Persediaan mencegah penghentian produksi karena mesin yang rusak, bahan baku yang rusak, dan ketidakpastian ketiadaan bahan baku. JIT memecahkan tiga permasalahan tersebut dengan menekankan pada total pemeliharaan pencegahan dan total pengendalian kualitas serta membangun hubungan baik dengan pemasok. Dalam JIT, waktu stok yang berkurang membuat perusahaan benar-benar memproduksi barang yang dipesan saja. Ketiga yaitu biaya persediaan yang lebih rendah. Secara tradisional, persediaan disimpan sehingga perusahaan dapat mengambil keuntungan dari potongan harga karena membeli dengan jumlah yang banyak dan melindungi terhadap kenaikan harga persediaan yang dibeli pada masanya. Kali ini saya akan membahas mengenai keterbatasan pendekatan just in time. JIT sering dianggap sebagai sebuah program yang menyederhanakan, tetapi tidak berarti bahwa JIT bersifat sederhana dan mudah diterapkan. Misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Memaksakan perubahan dengan segera dalam waktu pengiriman dan kualitas mungkin tidak realistis dan dapat menyebabkan kesulitan yang dihadapi antara sebuah perusahaan dan pemasok. Kelemahan dari sistem JIT adalah tidak adanya persediaan sebagai cadangan jika terjadi gangguan produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh gangguan dalam produksi. Jika terjadi suatu permasalahan, pendekatan JIT mencoba menemukan dan memecahkan permasalahan tersebut dan selanjutnya dapat dilaksanakan. Perusahaan yang menerapkan JIT ingin menempatkan penjualan saat ini yang beresiko untuk meraih jaminan penjualan di masa depan. Jaminan ini muncul dari kualitas yang lebih tinggi, waktu tanggapan yang lebih cepat, dan biaya operasi yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada salah kata, kelompok kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.